Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah Bapak Ibu sedaya atas semua nikmat. Sekali lagi kita memohon kepada Allah agar nikmat ini bisa kita gunakan untuk semakin bertakwa kepada Allah, semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sholawat dan salam sekali lagi kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita dirahmati di sepanjang kehidupan kita, berkah dari banyaknya sholawat yang kita sampaikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jawab nggih? Jawab nggih? Allahumma sayyiban nafi'an. Mudah-mudahan menjadi hujan yang penuh dengan barokah. Teksi saged kepireng jelas mboten niki? Didengarkan masih jelas mboten? Ibu-ibu di belakang jelas ibu-ibu? Ibu yang di belakang masih bisa mendengarkan dengan baik? Oh, saged. Nggih, saged nggih. Biasanya lumayan nih hujannya karena ada seng jadi lumayan suaranya nggih. Baik. Bapak Ibu, kita lanjutkan pengajian kita terkait dengan masih dalam Kitabul Jami ya. Insya Allah kemarin terakhir sudah sampai ke hak muslim yang ke-5 menika tentang menjenguk orang sakit. Kita sudah selesaikan insya Allah sampai terakhir tentang adabnya, adab menjenguk orang sakit. Sekarang kita masuk hak yang ke-6, hak muslim atas muslim yang lain yang ke-6 insya Allah. Nanti kita sambung dengan hadis yang kedua insya Allah. Hak muslim atas muslim yang lain nomor 6 nggih menika wa idza mata fatba'hu atau wa idza mata fattabi'hu. Jikalau kita mendengar saudara muslim kita ada yang meninggal, maka iringilah jenazahnya sampai ke liang lahat. Iringilah jenazahnya sampai ke liang lahat. Maka Bapak Ibu sedaya, nggih. Alhamdulillah, nggih. Di Jogja itu sebagaimana saya pernah sampaikan, nggih. Di Jogja itu untuk mengiring jenazah itu enggak berat, nggih. Karena saya lihat di Jogja itu yang namanya pesarehan itu namun caket kali lingkungan. Beda dengan di tempat saya di Cilacap Bapak Ibu sedaya. Kalau di Cilacap itu yang namanya pesarehan itu jauh dari pemukiman. Melewati sawah-sawah, naik ke atas, tempatnya luas, biasanya di pinggir lapangan, di sebelahnya ada sungai, biasanya begitu kalau di sana. Pohon-pohonnya masih besar-besar, tempatnya sangat luas. Jadi kalau mengiringi jenazah itu di Cilacap itu butuh perjuangan. Nek teng Jogja insya Allah gampil. Saya ketika mbah saya sedo, saya itu gotong. Di sana belum pakai bandosan yang digorong dereng. Saya ikut gotong itu sekitar hampir 3 kilo. 3 kilo gentosan. Jadi cucunya tuh bergantian. Termasuk saya pakai sarung loh. Gantian sampai ke liang lahat. Demikian juga ketika ibu saya sedo juga begitu. Lebih susah lagi karena jalur menuju ke tempat pesarean itu kecil jalannya, Masya Allah. Maka tugas ini kalau di Jogja sebenarnya relatif lebih mudah. Maka sekali lagi ingatlah jikalau ada saudara muslim meninggal, Rasulullah sampaikan inilah saatnya kita memberikan hak yang ke-6 yaitu fattabi'hu. Kita iringi jenazahnya sampai ke liang lahat. Rasulullah ngendika Bapak Ibu sedaya, man syahida janazata sing sinten kemawon menghadiri jenazah atau melayat nggih hatta yusolliya, kemudian dia ikut mensolatinya, falahu kirotun, maka bagi dia pahala kirotun, 1 kirot. Waman syahida hatta tudfana, sing sinten kemawon menghadiri jenazah sampai mengantar ke liang lahatnya,
kana lahu kirotoni, maka bagi dia 2 kirot. Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, apa kirotoni itu? Apakah 2 kirot itu? Rasulullah ngendika, mislu berarti kan semisal, semisal al-jabalaini adimaini, semisal 2 gunung yang dua-duanya besar. Bismillah malih. Sing sinten kemawon melayat kemudian dia mensolati jenazah, dia dapat 1 kirot seperti 1 gunung yang besar. Sing sinten kemawon melayat kemudian mensolati mengantarkan jenazahnya sampai ke liang lahat, maka 2 kirot koyo to angsal 2 gunung adima ini yang sama-sama besar. Di dalam riwayat lain dikatakan Rasulullah ngendika, man shola ala janazati, sing sinten kemawon mensolati jenazah, walam yatba'ha, kemudian dia tidak mengantarkannya ke liang lahat, falahu kirotun, dia dapat 1 kirot. Kemudian fa in tabi'aha, dan ketika piyambakipun ikut sampai ke liang lahat, falahu kirotoni, bagi dia 2 kirot. Kemudian dikatakan asghoruhuma, kata Rasulullah, asghoruhuma, 1 di antara yang 2 itu, kata Rasulullah, mislu Uhud, 1 yang kecil di antara 2 gunung itu seperti gunung Uhud. Jadi sak boten-botenen jenengan kalau mengantarkan sampai ke liang lahat dapat 2 pahala 2 kirot, 2 gunung, yang gunung paling kecilnya seperti gunung Uhud, Bapak Ibu sedaya. Gunung Uhud jenengan yang sudah pernah ke Mekah, ke Arab Saudi, jenengan pasti tahu nggih. Panjangnya 7 kilo, lebarnya 3 kilo lebih, tingginya 1100 meter. Ini gunung Uhud. Kalau jenengan datang melayat jenazah, mensolatinya, mengantarkannya ke liang lahat, maka dapat 2 kirot. Masya Allah Bapak Ibu sedaya. Nah, ini saya perhatikan Bapak Ibu, di Jogja saya sering layat Bapak Ibu. Banyak di antara orang datang layat hanya duduk, boten mensolatkan. Padahal undangannya apa? Pengumuman teng masjid, memberikan penghormatan ingkang pungkasan. Penghormatan pungkasan bagi kaum muslimin nggih menika kita mensolatinya. Jadi alangkah sayang jikalau ada orang datang melayat kok hanya duduk ngantos selesai kemudian kondur, mboten angsal 1 kirot pun. Ini Bapak Ibu nggih. Maka ini penting. Pertanyaannya, apakah ibu-ibu juga mensolatkan? Iya, ibu-ibu juga mensolatkan. Maka ibu-ibu kalau melayat sudah bawa wudhu. Ini kadang-kadang di tempat yang dilayati tidak ada tempat wudhu yang layak. Nih, maka jenengan tindak layat sudah dalam kondisi wudhu. Demikian juga kita bapak-bapak nih. Kalau jenengan tindak layat, kalau bisa sudah bawa wudhu, sehingga datang langsung mensolati. Nih. Di tempat saya tinggal, alhamdulillah, sekarang setiap kali ada orang layat yang dianggap bisa ngimami, datang langsung ditunjuk sama pembawa acaranya. Monggo, kebetulan ini ada Pak Andri yang datang, sinten ingkang bagian nyolati, sarang-sarang kali Pak Andri, sholat 10 orang. Selesai datang lagi orang yang dianggap bisa mengimami, disuruh lagi, terus begitu sampai akhirnya seluruh yang datang imami, ya apa, mensolati, masya Allah. Nah ini penting Bapak Ibu sedaya nggih. Karena apa? Dalilnya jelas nggih. Rasulullah ngendiku sing sinten kemawon hadir kepada mayit, mensolatinya 1 kirot, datang sampai ke kuburannya 2 kirot. Masya Allah. Bapak Ibu sedaya, di antara faedah hak yang ke-6 ini, kita sebagai seorang muslim harus tentram di dalam hidup. Kenapa? Sampai pun kita sedo ternyata Rasulullah atur dan hargai, mayitnya pun dihargai oleh Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita muslimin itu insya Allah orang yang beruntung insya Allah. Nah Bapak Ibu sedaya, itulah hak yang ke-6, hak terakhir, insya Allah singkat ya. Saya ingin memberikan penegasan terhadap hak yang ke-6 ini. Ini judulnya adalah hakul muslim alal muslim. Hak seorang muslim atas muslim yang lain. Pertanyaannya sekarang, bagaimana dengan non muslim? Apakah dapat hak yang 6 ini? Ini ada rinciannya Bapak Ibu sedaya. Kalau kebetulan jenengan punya kerabat, punya saudara yang non muslim, maka jenengan letakkan pada posisi yang baik dan benar. Jangan sampai
keliru, nggih. Memulai contoh hak yang pertama, wa idza laqitahu fasalim alaihi. Jikalau panjenengan ketemu sesama muslim maka ucapkan salam, assalamualaikum. Pertanyaannya sekarang, jikalau panjenengan mendatangi non muslim apakah boleh salam duluan? Boleh mboten? Rasulullah menyampaikan tidak boleh. Tetapi sekarang pertanyaan dibalik, kalau ternyata mereka yang salam duluan, maka jawaban kita pun diberikan kepadanya. Nggih. Tapi salamnya untuk supaya dapat hidayah. Nggih. Semoga dia dapat hidayah, nggih. Jadi Rasulullah menyebutkan, nanti kita jabarkan insyaallah, nggih. Jadi intinya kita tidak boleh mendahului salam kalau non muslim. Tetapi begini Bapak Ibu sedaya, di Indonesia kan 90% plus minus muslim. Jadi asalnya jenengan kalau ketemu orang yang tidak kenal salam saja. Kenapa? Karena kebanyakan di Indonesia memang kaum muslimin. Beda memang kalau di Perancis, di Inggris, kalau di Indonesia kebanyakan kaum muslimin. Maka anggap, kecuali jenengan tahu persis yang bersangkutan adalah non muslim. Kemudian bagaimana menjenguk non muslim yang sakit? Secara hukum asal juga bukan haknya, tetapi tentu saja ada kemaslahatan lainnya dipertimbangkan. Contoh, itu adalah atasan jenengan teng kantor, rekan bisnis panjenengan, maka mendatangi atau menjenguk orang sakit, maka baik, itu baik, jadi jangan saklek amat gitu istilahnya. Kemudian bahkan Rasulullah Muhammad SAW mencontohkan, kana gulamun, ini dikisahkan, kana gulamun, ada seorang laki-laki Yahudiyun, berarti non muslim, tiang Yahudi, yahdumu Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang biasa membantu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, famarid, kemudian dia sakit. Seorang pemuda yang bisa membantu Rasulullah, kemudian dia sakit. Kemudian fa'atahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjenguknya, nggih. Ya'uduhu faqa'ada inda ra'sihi. Kemudian Rasulullah duduk di dekat kepalanya. Apa yang dilakukan? Apa yang dilakukan Rasulullah? Beliau mengatakan, faqala lahu, Rasulullah ngendika kepada pemuda itu, aslim, masuk Islamlah, kata Rasulullah. Ini siapa? Pemuda Yahudi yang biasa membantu Rasulullah, kemudian sakit, Rasulullah datang, kemudian duduk di dekat kepalanya, dia mengatakan aslim, masuk Islamlah. Nah kemudian si pemuda ini fanadoro ila abihi, pemuda ini nengok kepada bapaknya. Ketika Rasulullah ngendika aslim, dia nengok ke bapaknya. Wa huwa indahu, yang ada di sisinya. Faqala lahu, bapaknya ngendika, ati Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam, ikuti Abul Qasim Muhammad maksudnya sallallahu alaihi wasallam, maka fa aslim, maka kemudian pemuda itu masuk Islam. Setelah pemuda itu mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka dikatakan fa kharaja nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah kemudian tidak meninggalkan laki-laki itu, wa huwa yaqulul hamdulillah, kata Rasulullah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anqadahu min nar, kata Rasulullah, alhamdulillah terhadap zat yang telah menghindarkan pemuda ini dari api neraka. Ini contoh Rasulullah datang kepada non muslim mendakwai. Zaman sekarang mungkin enggak? Jangan datang aslim, sedulurnya ngamuk-ngamuk betul. Tapi Rasulullah contohkan itu. Siapa tahu hidayah datang waktu itu. Karena apa? Setiap yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW pasti nubuah untuk umatnya. Bisa jadi jenengan jadi jalan. Jangan diremehkan hal yang seperti ini. Kemudian suatu ketika Rasulullah SAW juga mendatangi Abu Thalib, sinten niku? Pamannya. Kemudian dia duduk, aslim, wahai pamanku. Tetapi saudaranya yang lain, apa kamu mau meninggalkan agama nenek moyangmu? Akhirnya tercatat beliau termasuk meninggal dalam kondisi
belum Islam. Dan dikabarkan kepada kita, dialah orang yang mendapatkan siksa yang paling ringan di neraka. Yaitu ketika kena kakinya oleh uap neraka, otaknya mendidih. Ini orang-orang kadang-kadang zaman sekarang suka nggak takut yang seperti ini gitu. Saya heran gitu, kok bisa nggak takut gitu. Saya nyetel obat nyamuk gue kena ini pedas banget. Ini apa nggih? Lah kok ada kabar seperti itu nggak takut lah kebangetan. Nopo saking pintere, nopo saking bodohnya niku. Nek dihitung pinter banget mososi gitu kan. Nek bodoh banget kok yo gitu. Nggih. Gitu makanya kabar-kabar seperti ini itu benar adanya, nggih, benar adanya. Nah, jadi kita boleh menjenguk orang non muslim, bahkan disarankan jika ada maslahatnya. Yeah. Tentang salam, nanti kita bahas khusus, bagaimana menyikapi salam. Terus salamnya bagaimana? Itu nanti soal pembahasan khusus insya Allah. Nah, di hadis yang nomor 7 kalau nggak keliru nanti. Kita masuk hadis yang kedua sekarang, Bapak Ibu. Kita masuk hadis yang kedua, ini hadis yang penting. Mudah-mudahan cukup waktunya. Bismillah. Hadis yang kedua ini, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qol, saking sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu ngendika nggih, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, unduru ila man huwa asfala minkum. Kata Rasulullah, lihatlah kepada orang-orang yang ada di bawahmu, wala tanduru ila man huwa fawqakum. Ojo pisan-pisan delok wong sing nendure panjenengan. Fahuwa ajdaru ala tasdaru nikmatallahi alaikum. Sebab dengan cara seperti itu engkau akan bersyukur dan tidak meremehkan nikmat yang Allah titipkan kepada panjenengan. Ini Bapak Ibu sedaya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang mengajarkan filosofi kita menghadapi dunia. Apa pesannya? Unduru ila man huwa asfala minkum wala tanduru ila man huwa fawqakum. Lihatlah kepada orang-orang yang ada di bawah panjenengan. Jangan lihat orang yang ada di atas jenengan. Sebab dengan itu jenengan akan bersyukur terhadap nikmat Allah yang diterima panjenengan. Jenengan tidak akan meremehkan nikmat Allah yang dititipkan pada panjenengan. Dan ini benar Bapak Ibu sedaya nggih. Gini Bang nggih. Ini benar. Nggih. Ini hadisnya pendek tapi ya Allah Bapak Ibu sedaya, kalau kita paham hidup kita tuh tentrem banget nih. Apapun keadaan kita nih. Bukankah kebanyakan manusia hidupnya kebanyakan tidak sesuai dengan apa yang diharap sebenarnya? Gini Bang nggih. Dulu cita-citanya punya ini, ternyata hanya punya ini. Dulu pengen jadi profesor, ternyata hanya jadi S1 misalnya. Dulu pengen rumahnya 3, ternyata rumahnya 1 gitu. Dulu pengen punya kontrakan 10, ternyata kontrakan 1 pun tidak punya gitu kan. Dulu pengen punya anak-anak yang semuanya soleh, ternyata anak-anaknya dilalai orang soleh. Gini apa nggih? Banyak sekali hal-hal yang tidak sesuai dengan yang kita harapkan dulu nggih. Waktu kita masih muda ideal banget kan, pengennya punya istri yang begini, nanti rumahnya begini, kendaraannya begini, hidupnya begini, pekerjaannya begini. Ternyata setelah menikah jauh banget dengan yang diharapkan. Dulu ketika belum nikah kita pengen punya istri yang baik, kemudian punya anak-anak soleh, ternyata wah dilalai anak nomor 3 rewel banget misalnya. Saya sering dikeluhi seperti itu, Ustaz, saya itu ya Allah alhamdulillah harta nggak kurang-kurang, mobil nggak 1, rumah banyak. Saya beberapa jamaah seperti ini. Tapi ya Allah Ustadz, saya dua-duanya anak saya itu subhanallah. Istilahnya saya nggak gantung diri aja udah alhamdulillah. Saking kebangetannya itu. Padahal hartanya luar biasa banyak. Nah, di dalam menyikapi hal ini kita harus melihat dengan cara tadi. Unduru ila man huwa asfala minkum. Pokoknya tonton di dunia ini orang-orang yang di bawah kita. Jangan tonton yang di atas kita. Kalau kita nonton di atas kita tuh repot, kita belepotan hidupnya. Jadi sekali lagi, hadis ini menceritakan tentang tata cara kita melihat dunia. Maka dikatakan wa huwa ajdaru ala yajd nikmatallahu alaikum. Dengan demikian, kita tidak akan meremehkan nikmat Allah kepada kita.
Bapak Ibu sedaya, berbicara tentang kepuasan dunia ini, jika kita melihat ke atas itu nggak ada polnya, gini bang, nggak ada polnya Bapak Ibu sedaya. Jenengan sudah punya Alphard pengen 2 Bapak, jenengan punya rumah 2 pengen 3, maka Rasulullah ngendiko, lau ana ibni Adam wadiani minal mal, seandainya Bani Adam diberikan 2 lembah harta, 2 lembah minad dahab emas, kata Rasulullah, labtagho salisan, dia mesti minta yang ketiga, wala ya'mud jauha illa turab, tidak ada yang bisa menutup mulutnya katanya, ila turab, kecuali tanah. Nek mun pejah nembe mandeg. Mungkin jenengan ngaten, Ustaz, apa ya heeh, nek aku wis dikei omah loro, ketoke aku ya wis puas. Betul, sekarang jenengan belum. Begitu jenengan dikasih kedua, maka Rasulullah ngendika, yabtahu salisan, dia akan minta yang ketiga. Enggak ada puasnya kita tuh manusia. Itu Rasulullah udah sampaikan kepada kita. Dia akan selalu khawatir dibuat matanya kurang, hatinya kurang terus. Maka sekali lagi, dengan kita memahami dalil ini, kita tahu bahwa cara pandang kita memang ke dunia itu harus lihat ke bawah, jangan ke atas. Kemudian bahkan Allah Subhanahu wa taala sudah mensifati kita, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Gini apa nggih? Sesungguhnya manusia itu disibukkan dengan berlomba-lomba, menumpuk-numpuk, bersaing, berbanyak-banyakan harta. Hatta zurtumul maqabir. Kemudian baru dia berhenti ketika masuk ke kuburan. Subhanallah. Nah, ini orang ngaji Bapak Ibu sedaya, ini terhindar dari yang demikian. Kalau jenengan sudah ngaji seperti ini, setidaknya ada terus pengingat di sini supaya tidak masuk yang alhaakumut takatsur. Kemudian tentang bahwa manusia itu cinta banget dengan harta, cinta dengan yang namanya khair, kebaikan-kebaikan dunia. Memang demikian, memang demikian. Banyak ayat yang menunjukkan bahwa kita itu suka banget dengan dunia, suka banget dengan dunia. Maka sekali lagi berhati-hati, berhati-hati. Kemudian di ayat yang lain Allah mensifati kita, manusia, wa qalilum min ibadiyas syakur. Karena keinginan-keinginan yang terus itu, maka sedikit hambaku yang menjadi golongan orang yang bersyukur. Maka Rasulullah sering ngendika, mintalah menjadi orang yang sedikit. Maksudnya ini, maksudnya salah satunya maksudnya adalah ternyata Allah Subhanahu wa taala sifati bahwa manusia yang bersyukur itu sedikit. Maka kita minta, ya Allah, jadikan saya termasuk orang yang sedikit. Maksudnya menjadi orang yang bersyukur Bapak Ibu sekalian. Karena ini tidak mudah. Tidak mudah. Bapak Ibu sekalian, apa sih tujuan Rasulullah memberikan hadis ini? Di antaranya adalah agar hidup kita bahagia. Tiang ingkang paling ruwet niku tiang ingkang nonton teng igil terus, sehingga hatinya sempit terus, susah untuk bahagia, susah untuk bahagia. Ibu-ibu hati-hati, melihat tas yang lebih bagus, ke rumah tetangga mobilnya lebih bagus, ke rumah tetangga kulkasnya lebih bagus, ke rumah tetangga itu sepedanya harganya 60 juta, sepeda saya cuma 3 juta. Susah, sempit hatinya. Subhanallah. Maka hadis ini hadis yang sangat penting. Ingat Bapak Ibu sedaya, betapapun susahnya kita, menderitanya kita, sakitnya kita, ketahuilah selalu ada yang lebih parah dari itu. Contoh, jenengan sakit, alhamdulillah jenengan sakit masih sakit tidak ke masjid. Ada yang sakit di atas kursi roda, ada yang di atas kasur, ada yang sudah kepotong kakinya. Tetangga saya barusan aja itu, tapi dia sudah bisa tersenyum. Sakit kakinya Pak selama sekian waktu, ngereng-ngereng, kemudian terakhir sudah diobati, kemudian sakitnya berkurang, tapi harus diamputasi sampai batas ini.
Coba Pak, yang seperti itu juga harus bersyukur masih hidup. Jadi kesempatan kita untuk bersyukur itu ada terus sebenarnya, tergantung cara kita memandang. Gini Pak. Maka inilah yang dinamakan dengan istilah qanaah. Qanaah itu kita menerima apa yang Allah takdirkan atas kita. Pokoknya menerima, alhamdulillah. Dan ini syarat bahagia kita. Syarat bahagia. Maka dikatakan hadis ini sangat terkait dengan agar kita hidup bahagia. Karena kita akan qanaah. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala menyampaikan, wa idza ma kunta dza qalbin qanuin, sing sinten kemawon panjenengan, jikalau hatinya sudah qanaah, maka fa anta wa maliku dunya, maka antara panjenengan dengan raja dunia, presiden, sawaun, kata Imam Syafi'i, podo mawon, gak ada bedanya. Jikalau panjenengan punya hati yang qanaah, maka panjenengan dengan orang yang paling kaya di dunia ini podo ae, gak ada bedanya. Karena sesungguhnya persoalan senang itu persoalan di hati. Opo yo kalau kita punya rumah tingkat kamare 8, kemudian jam 8 malam sampai jam 11 pesen sama pembantunya, Mas, aku kiko turunin ngisor yo, engko jam 12 tok angkat munggah yo nyang dhuwur. Kan boten nggih Pak nggih. Tetep aja tidur di satu kamar. Opo yo pindah-pindah yang 8 kamar itu. Sama dengan orang yang kamarnya 1. Gini apa nggih? Orang punya mobil 15. Opo yo terus bareng-bareng masuk ke jalan raya bareng-bareng kabeh kan nggih boten. Tetep 1 yang dipakai. Orang punya motor 4, apa ya gandeng-gandeng nganggo pring, mau bareng-bareng wong edan malahan. Nggih napa nggih? Jadi sebenarnya persoalan qanaah. Jikalau hati kita udah qanaah, kata Imam Syafi'i, antara panjenengan dengan orang yang kaya raya sami mawon. Enggak ada bedanya, nggih. Ini penting, nggih. Sebaliknya Bapak Ibu sedaya, tanpa qanaah, mbok jenengan banyak banget kekayaannya, sangat sehat hidupnya, rumahnya enggak cuma 1, tetap akan sempit hatinya. Ini apa nggih? Ini mengerikan kalau kita praktekin nggih, kalau kita enggak qanaah. Dan inilah kata Rasulullah metode agar kita pandai bersyukur, nggih. Maka para ulama menyebutkan di antara caranya Bapak Ibu sedaya nggih, bergaulah dengan orang yang miskin. Ini termasuk tata cara hidup bahagia Bapak Ibu sedaya nggih. Ini kelihatannya ringan, tapi ini para ulama yang menyebut bergaulah dengan orang-orang yang miskin. Maka seketika kita akan mendapatkan kebahagiaan, dan ini benar Bapak Ibu sedaya. Ini benar Bapak Ibu sedaya nggih. Nggih. Maka sekali lagi bukan persoalan banyak dan tidaknya harta, tapi persoalan hati ini qanaah atau tidak. Nggih. Maka saya mulai bergaul dengan orang-orang yang tidak punya. Ya Allah Bapak Ibu sedaya, bersyukur seketika, bahagia seketika. Mereka bisa makan hanya dengan tempe paruan sama saudaranya, bisa bahagia Bapak Ibu sedaya. Sementara begitu banyak orang yang harus mengatur makanannya, mau makan diukur ininya, diukur kalorinya, diukur lemaknya, diukur tidak kebanyakan ini kebanyakan itu, kemudian dia sakit. Subhanallah. Sementara ada orang yang gampang makannya, dia tidur di tikar mudah. Sementara begitu banyak orang kaya raya, kasurnya kasur babut, mumet mikir pekerjaan, mikir karyawannya, mikir macam-macamnya. Mungkin yang pernah jadi pejabat ini pernah berat kehidupannya juga karena mengayomi banyak sekali orang. Di DPR misalnya harus berdebat dengan ini, harus berdebat dengan ini, nggak habis-habis. Pulang ke rumah masih pusing. Sementara supirnya mungkin udah ngopi-ngopi. Bapak Ibu sedaya, maka sekali lagi, unduru ila man huwa asfala minkum wa la tanduru ila man huwa fawqakum. Lihat yang di bawah kita, jangan lihat yang di atas kita, maka kita akan menjadi orang yang bahagia. Dan inilah wasiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekali lagi kita disuruh mengikuti hadis ini agar hidup kita bahagia. Sebaliknya Bapak Ibu sedaya, di dalam persoalan akhirat, semua ayat Al-Quran, semua hadis Nabi, dibalik kita harus melihat ke atas, jangan lihat ke bawah. Dan dalilnya sangat banyak. Di antaranya adalah ihdinas siratal mustaqim. Jenengan diminta 17 kali mengucapkan sehari minimal salat wajib.
Berikan kepada saya jalan yang lurus. Jalannya siapa jalan yang lurus? Surah An-Nisa ayat ke-69 menyebutkan, Ihdinas siratal mustaqim. Saya minta kepada engkau jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang kau beri nikmat ya Allah. Siapa yang diberi nikmat? Di dalam surah An-Nisa ayat ke-69 dikatakan orang-orang yang diberi nikmat 4 golongan. Yang pertama, minan nabiyyin, para nabi. Berarti kita harus mengikuti cara hidup para nabi, dan para nabi hidupnya qanaah. Minas sidikin, orang-orang yang jujur. Minas solihin, orang-orang yang soleh. Minas syuhada, orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Kalau jenengan sifati orang-orang ini, semuanya orang-orang qanaah. Bagaimana tidak Bapak Ibu Saudara? Contoh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ketika Rasulullah mengatakan amarona bisodakoh, dikabarkan suruh sodakoh, Bapak Ibu Saudara. Ini masalah berat kan sodakoh nggih? Sodakoh itu masalah berat nggih, bukan masalah ringan. Karena manusia itu cinta banget sama harta. Allah berfirman, wa tuhibbunal mala hubban jama. Kecintaan manusia terhadap harta itu kata Allah cinta mati, kata Allah cinta banget tuh kata Allah. Nggih. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid, kata Allah. Bayangin. Sesungguhnya kalian manusia kecintanya terhadap dunia, terhadap mobil, terhadap rumah, terhadap tanah lasyadid, banget leh seneng. Makanya dikatakan as-shadaqatu burhan. Sedekah itu bukti keimanan. Nggih. Karena memang abot. Maka ketika dikatakan amarona bisedekah, diperintahkan untuk sedekah. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, hari ini saya akan kalahkan Abu Bakar. Kemudian dia datang ke Rasulullah dengan separuh harta yang dia miliki. Dia pikir bakal mengalahkan Abu Bakar. Abu Bakar datang dengan seluruh hartanya. Subhanallah. Ada orang begitu, Pak. Ada masjid, habisnya sekitar habis 8 miliar, Pak. Plus minus gitu dengan seluruhnya itu. Ada orang datang, tolong masjid ini saya saja yang bikin, tidak ada orang lain yang boleh ikut-ikutan, semuanya diborong saya. Ada loh Pak seperti itu. Ada orang seperti itu. Sementara sisi lain mungkin orang eman-eman luar biasa, padahal sudah tua umurnya. La ilaha illallah. Tempat Pak Andri setoran hafalan Ustadz Ibnu di Tamanan sini, ya, tempat anak saya mondok barusan saja sekitar seminggu yang lalu ada orang yang wakaf tanah 300 meter, sebelumnya 800 meter. Ini orang-orang yang disifati wa innahu lihubil khairil lasyadid. Dia tahu kemudian dia praktekin, saya nggak mau seperti itu, saya akan lepaskan sebagian hartaku karena itu yang akan bermanfaat. Ya. Maka sekali lagi Pak Ibu Sedoyo, dengan kita memahami hadis tadi itu, kita akan termotivasi sebagaimana para sahabat melakukan, kita pun melakukan. Nggak eman-eman dengan harta. Untuk apa coba Bapak Ibu Sedoyo? Kalau kita meninggal masih banyak bawa harta, la ilaha illallah, beratnya luar biasa. Jangan lagi kok sandal yang bagus, 2 sandal kanan dan kanan ditanyakan loh Pak, dari mana untuk apa? Sandal panjenengan, mboten yang sepasang, sandal kanan podo kanan jarang jenengan pakai itu niku, ditanyakan itu kenapa ada di milikmu? La ilaha illallah. Maka orang yang tahu dengan harta menjelang akhir masa hidupnya, sedekahkan sebanyak mungkin. Itu yang akan jadi bekal buat kita. Unduru ila man huwa asfala minkum wa la tanduru ila man huwa fawqakum. Di dalam urusan akhirat kita cari yang seperti itu. Masya Allah. Sudah isa nggih? Masya Allah. Cepat banget nggih? Masya Allah. Ini baru seperempatnya ini hadis kedua ini. Banyak sekali manfaat yang kita ambil dari hadis kedua sebenarnya nggih. Kita lanjutkan minggu depan insya Allah nggih. Mudah-mudahan Allah paring kesempatan buat kita nggih. Dan mudah-mudahan Allah paring istiqomah untuk kita semua nggih. Saya kembalikan kepada Pak Andri insyaallah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.